Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Esamo yang saya hormati dan saya cintai. Sebelum kita mulai acara podcast pada pagi yang cerah ini, perkenalkan dulu nama saya sebagai host Yudhistira Perdana Putra, dan sebagai narasumber podcast hari ini Bapak Suryanto. Beliau merupakan wirausaha bebek di Plumbon. Dan tema podcast hari ini adalah cerdas berternak bebek bersama Pak Suryanto. Dan kita berterima kasih juga kepada Bank Jateng yang telah mensponsori acara podcast hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum datang ke podcast tadi pagi? Ya, tadi bangun subuh berangkat kerja angon bebek kan? Ya. Apa Bapak melakukan usaha seperti ini termotivasi oleh apa? Memilih usaha bebek seperti itu? Ya, kalau menurut saya ya, itu termasuk warisan keluarga. Oh, warisan di turun-turun. Ya, meneruskan usaha keluarga. Ya, hasilnya ya sangat menjanjikan lah. Bisa untuk mencukupi kehidupan keluarga. Mungkin sebelum melakukan ternak bebek seperti ini, profesi apa yang Bapak lakukan sebelum? Belum pernah. Oh, jadi langsung Ya. lulus sekolah? Ya, lulus sekolah langsung ternak. Dulu waktu sekolah ya suruh orang tua untuk bantu ternak. Oh, jadi sekolah itu bantu orang tua ternak itu. Iya. Lanjutkan kan ya? Ya. Boleh tahu rumahnya? Rumah keluarga, umur? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto, alamat Plumbon. Ya, saya orang tuanya Fauzi. Oh, Fauzi murid kelas kita. Ya, kasih. Ya. Umur mungkin berapa? Umur 48. 48. Ya. 47. 47. Kali ini 48. Awal 75. 75 47. Kapan Bapak mulai beternak bebek? Ya, kalau saya beternak bebek itu ya untuk saya jadikan untuk pekerjaan itu waktu umur 18 tahun. 18 tahun, berarti Ya. lulus SMA langsung. Usaha awal Bapak usaha tersebut atau pertama sudah terbentuk lalu Bapak besarkan lagi atau mulai Ya. dari nol? Oh, yang pertama ya dari nol dibantu orang tua, dimodali orang tua. Ya, terus saya kembangkan sampai sekarang. Pemasaran bebek Bapak itu dari mana saja? Ya. Penjualannya Ya itu mungkin dari tetangga, teman-teman teman. seprofesi. Oh, iya. Kalau zaman sekarang ya pakai online lah. Online Ya. Harga bebeknya per ekor berapa? Ya, untuk harga bebek untuk yang baru netas saat ini 8.500. Baru netas. Ya. Kalau yang masih telur, harga telur? Oh, harga telur saat ini ya 2.000 sampai 2.200 untuk konsumsi.
Yang untuk fertil itu untuk ditetaskan gitu. Itu ya 2.300 sampai 2.400. Bebeknya itu cuma satu jenis atau berapa jenis? Ya mulai tahun 2022 ini saya mencoba dulunya pakai ternak bebek lokal Solo. Bebek lokal ya? Yang untuk tahun 2022 saya mencoba bebek jenis packing. Packing itu bebeknya warnanya putih. Itu katanya itu berasal dari Cina. Cina, ya, impor. Okay. Itu harganya ya untuk baru tetas itu harganya 2 kali lipat sama yang bebek lokal. Hampir 2 kali lipat. Untuk bebek lokal 8.500. Untuk packing itu 14.000 sampai 15.000. Kira-kira satu bulan itu bisa menjual berapa bebek? Ya untuk penjualan enggak bulanan ya. Untuk penjualan itu ya nanti kira-kira ya umur sampai telur itu umur 5 bulan. 5 bulan itu baru jual. 5 bulan baru bisa dijual. Iya. Tapi kalau ada yang titip bebek 1.000 saya kasihkan ke Pak Suryanto, titip dikembangkan itu sakit ya? Maksud Mas investasi gitu? Investasi. Seperti saya mau beli 1.000 bibit bebek, ya. Lalu saya kembang biarkan ke kandangnya Pak Suryanto ini bisa? Ya, insya Allah bisa tepatnya ya. Yang penting tepat gitu. Ya, dan tepatnya nanti harus buat kandang dulu. Kandang baru. Ya. Mungkin cara berternak bebek dimulai dari telur sampai bertelur itu bagaimana Pak? Ya kalau saya mulainya dari pecah telur atau menetas. Oke, menetas. Itu sampai umur 15 hari itu dikasih pakan BR sampai 15 hari. Terus setelah itu pakai katul plus konsentrat plus nasi aking. Ya sampai umur 1 bulan. Nah, setelah umur 1 bulan kita lepas ke sawah. Untuk sawah untuk mengurangi pakan. Oh, gitu. Di sawah cari makan gitu. Ya, biar cari sendiri di sawah biar apa itu? Ya untuk menghemat biaya lah. Ya. Itu maaf Pak, umur berapa bulan tadi? 1 bulan. 1 bulan. Oh. 1 bulan ya, nanti sampai umur 4 sampai 5 bulan. Itu langsung dipasarkan gitu ya? Iya. Di usaha Bapak ini mungkin berapa banyak karyawan yang digunakan? Ya kalau karyawan lah ya. Mungkin nggak ada. Ya ada sendiri. Ya. Paling valuasinya. Nah nanti kalau sekiranya repot ya kita butuh teman. Oh, panggil gitu. Ya panggil. Untuk kandang Pak, kandang itu kriteria kandang bebek yang baik dan benar. Nah kalau kriterianya kandang yang baik yang benar itu kalau bisa menghadap ke timur, jadi pagi hari dapat sinar matahari. Nah kalau sore itu enggak kena sinar matahari langsung. Yang diambil cuma sinar matahari pagi hari. Iya.
Ya kita seperti manusia, ya makan vitamin D kan ya. Terus yang penting kandangnya kering. Kalau kandang kering, maaf kalau hujan, jangan pakai atap. Iya. Oh, di atap itu. Ya nanti kalau umpamanya nanti basah ya dikasih jerami atau berambut. Kendala apa saja Pak saat berternak surga? Kan biasanya orang-orang itu mengklaim kalau ada yang beternak ayam, bebek itu bau gitu Pak. Nah itu rakyat tetangga sekitar itu bagaimana? Ya untuk sampai saat ini tetangga-tetangga itu nggak ada yang ngeluh. Wah, bau, mampu, telai bebek mampu. Sampai saat ini belum ada. Karena ya yang penting tempatnya kering. Tempat kandangnya, kandangnya kering itu nggak menyebabkan bau. Jadi solusi biar kandang nggak bau itu biar tempat kering. Ya kering. Dan seandainya kita mencium bau itu bisa pakai Starview di poultry tempat penjualan pakan itu ada. Oh itu kayak bubuk gitu? Ya kayak seperti bubuk, nanti dicampurkan ke makanannya atau kita tabur ke kandang. Mungkin ceritakan sedikit rutinitas Bapak setiap hari dari bangun sampai angon sampai sore gitu. Oh ya, untuk aktivitas saya sehari-hari mulai ya kalau untuk aktivitas ya bangun tidur lah. Bangun tidur saya langsung ya kerjaan yang pagi itu langsung bebek yang kecil yang meri lah, meri sampai sekitar ya jam 8 datang setengah 9 sampai di rumah. Ya setelah itu kita ganti angon yang petelur. Oh, jadi pagi meri-meri itu? Ya pagi sampai sekitar jam 8 setengah 9. Setelah itu kita yang petelur kita lepas, ya kita angon lagi sampai sekitar jam 3. Nah nanti jam 4 lagi yang kecil lagi meri itu. Ya merinya itu lagi ya sampai sekitar maghrib lah. Maghrib ya. Ya. Pemberian pakan sehari berapa kali Pak? Kalau untuk yang kecil, kalau sudah kita lepas ke sawah, itu kita menghemat biaya, itu jangan sampai kita memberi makan yang kecil. Oh iya. Untuk menghemat biaya dan bisa memaksimalkan hasilnya. Mungkin kalau angon gitu Pak, sawahnya itu harus yang bagaimana? Mungkin habis panen atau habis kering gitu? Ya untuk angonnya kita kalau bisa itu cari yang habis panen yang ada airnya. Habis panen ada airnya. Ya. Itu berarti kalau yang sudah di traktor itu bagaimana? Kalau sudah di traktor untuk meri itu makanannya nggak ada. Nggak ada. Kita cari yang baru dipanen. Tapi kan saat sawah itu kalau panen semua, kalau tandur semua, jadi gimana Pak? Ya untuk
kita ya cari di mana yang ada panenan. Oh, Ya. cari sawah yang harus Yang baru panen ya, umpamanya bulan ini di tempat sendiri, bulan depan di Sragen atau Karanganyar sampai ke mana? atau Klaten. Oh, sampai- Ya pokoknya kita cari yang ada yang sawah yang baru panen. Kalau baru panen itu kan sawah itu milik orang ya. Ya, Ya, dari itu perizinannya itu bagaimana? Atau langsung dilepas? Atau izin dulu yang punya sawah? kalau untuk angon enggak perlu izin. Enggak perlu ya. Yang penting tidak mengganggu tanamannya petani lah. Mungkin Bapak peternak jenis bebeknya apa saja tadi? Berapa jenis bebek Bapak ternak? Jenis Jenis bebeknya jenis bebeknya dua. Untuk bebek lokal Solo dan packing. Oke. Iya. Kendala apa saja yang mungkin Bapak lakukan saat angon gitu? Ya kendalanya untuk ternak bebek itu ya kendalanya saat ini ya kalau terserang penyakit ya katanya ada namanya flu burung itu. Flu burung. Ya. Terus waktu angon di sawah kendalanya ya banyak banyak teman yang angon itu kadang ya rebutan Berebut. ya berebut tempat. Nah, untuk penyakit tadi cara mengatasinya gimana? Ya kalau untuk mengatasi penyakit di Sukoharjo itu ada pemberian vaksin gratis, kita ambil di dinas. Ya kita vaksin sendiri ya, kita usaha alatnya sendiri, tetapi obatnya dikasih oleh pemerintah untuk wilayah Sukoharjo. Jadi ada alatnya, Bapak tinggal mencari obatnya. Ya, karena ya, kalau beli itu mahal. Beli di toko vaksinnya itu mahal. Vaksin itu satu bebek satu vaksin, satu obatnya apa? Enggak, itu di vaksinnya itu ada ukuran ya 100 mili, terus 250 mili, terus 500 mili. Untuk vaksin per ekor itu maksimal 0,5. 0,5. Ya. Itu untuk bebek paling besar gitu. Sama kecil, kecil. yang umur setengah bulan. Setengah bulan. Ya kita vaksin mulai umur setengah bulan. Terus vaksin yang kedua itu umur 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kalau untuk pengiriman jarak jauh nih Pak, bebeknya itu di packing pakai apa itu? Pengiriman sama di luar Jawa gitu lah. Pengiriman bebek itu. Kalau untuk pengiriman luar Jawa kita paket atau kita lewatkan lewat paket. Lewat paket itu. Ya. Kalau untuk bebek bibit packing itu kan pentahnya ada di seperti PT lah. Itu dari sana sudah pakai mobil box. Mobil box yang fasilitasnya yang AC. Oke. Nah, seperti kok memilih bebek bukan ayam atau lele atau mencoba
ternak lain? Ya, gimana ya? Mungkin lanjutkan usaha. Dulu pernah nyoba ya, nggak ada untuk samben itu ya garap sawah sama ternak sapi. Oh, ternak sapi juga kan? Ya sedikit untuk samben. Jenis pakan ya Pak, jenis pakan itu setiap bebek beda-beda atau sama semua? Untuk pakan sama, tinggal kita pemiliknya maremnya pakai pakan apalah kita jenisnya mungkin apa saja? Jenis pakannya itu, pakan bebeknya. Ya untuk pakan bebek jenisnya ada untuk tambahan untuk bebek petelur yang sudah bertelur di sawah. Untuk yang dingon itu paling tambahnya nasi angking sama kadang dikasih konsentrat. Oh, konsentrat ya. Kalau untuk bebek telur jenis kering itu ya makanya konsentrat sama katul itu bandingannya konsentrat 1 kilo, katulnya 3 kilo atau 4 kilo. Atau pakai pakan alternatif sekarang itu ada nyuhuk dari nyuhuk BP93. Itu nggak usah nyampur kalau kita beternak bebek untuk samben atau sampingan. Itu pakannya praktis pakai yang nyuhuk BP93 itu kan nggak usah dicampur-campur. Ini langsung ya langsung nggak usah dipakai dicampur pakai air, langsung dikasih kita untuk sehari. Nah kita tinggal kerja lainnya, yang penting dikasih untuk sehari. Yang kalau untuk pakai konsentrat 144 sama katul itu kalau sudah 3 jam itu kan baunya sudah kecut. Oh, kecut. Jadi bebek sudah nggak mau makan. Bebek pilih-pilih juga ya Pak? Ya pilih-pilih. Apa saja yang Bapak jual saat beternak bebek tersebut? Bapak penjualannya apa saja? Oh ya. Ya kalau penjualannya ya telur, terus bebek yang telur itu akhirnya. Oh iya. Kalau sudah enggak produktifnya enggak maksimal ya kita jual. Oh iya. Untuk bebek daging bebek itu, kalau bebek berdaging kalau saya belum pernah nyoba, tapi adik saya pernah nyoba. Ya jenis kalau untuk bebek berdaging itu pilih jenis yang baik, yang pakai. Ya. Karena itu 40 hari sampai 45 hari ya seperti ayam potong. Ya. Itu sudah jual. Kalau untuk bebek lokal itu 2 bulan itu belum maksimal. Kalau Bapak mencari bibit itu yang bagaimana? Bibit bebek itu? Ya gimana ya? Kalau untuk cari bibit bebek kita pesan ke penetas. Ya pokoknya minta yang kualitasnya baik lah. Gitu ya. Ciri-ciri bebek pedaging yang baik itu bagaimana Pak? Kalau saya ingin membeli bebek yang kualitas baik itu bagaimana? Ya untuk
bebek berdaging atau ciri-ciri bebek berdaging yang kita lihat apa ya, bibitnya itu ya bulunya itu kita kelihatan mengkilat segar, yang badannya agak besar, yang pucat-pucat itu berarti ya pucat, kadang pucat terus apa badannya tipis, itu bibit apa ya, soalnya tembean baru telurnya baru telur pertama itu sudah dibesarkan, kan ada yang gitu. Kalau susah mencari telur itu kadang peternak itu penetas itu cari telur seadanya, nggak pilih-pilih. Jadi bibitnya ya agak kurang maksimal. Kan Bapak mulai beternak umur 18 tahun ya? Ya. Sekarang 47. 47. Kan sudah 29 tahun ya? Ya. Kendala apa saja yang Bapak alami saat 29 tahun beternak? Mungkin mungkin mati banyak gitu, kendalanya apa saja? Ya namanya usaha itu kan ya ada jatuh bangunnya, naik turunnya. Ya. Dulu pernah berapa 500 ekor 600 ekor itu satu bulan itu tinggal 100. Ya, jadi ya untuk modal aja nggak kebalik. Bicara tentang modal awal Bapak mendirikan itu tadi berapa? Modal awal tahun 95 itu sekitar 3 jutaan. 3 juta itu itu cuma untuk bibit untuk bebek. Ya pertama itu bebek telur, langsung bebek yang sudah telur. Telur beli berapa itu? 1000. Pertamanya cuma 100. Oh 100 ya, 3 juta itu 100 waktu itu. Untuk konsumsi makan Pak, itu kira-kira 1 bulan itu habis berapa ribu juta mungkin? Untuk konsumsi makan untuk bebek telur itu pun konsumsi makan itu per 100 ekor itu 12 kilo. 12 kilo? Iya, per 100 ekor itu pakannya nasi aking. Nasi aking? Ya, 10 sampai 12 kilo untuk per 100 ekor. Mungkin sekarang itu kira-kira berapa ekor yang Bapak punya di ternak bebek ini? Saat ini sekitar 700. 700 ya. Coba diminum dulu ya, disambil. Terima kasih pada Bang Jateng yang telah mensponsori acara podcast hari ini. Mungkin ceritakan sedikit planning Bapak ke depannya. Planning ke depannya gitu. Ya, untuk planning saya ke depannya ya insya Allah ya untuk mengembangkan ternak bebek ya, kalau ada modal itu pengen ya ternak bebek itu yang mulai dari tetas sampai telur itu saya bisa, kalau ada modal itu saya apa ya, untuk pokoknya untuk mengembangkan
usaha ternak bebek saya itulah mulai umur menetes, umur 1 bulan. Untuk petelur itu insya Allah ingin saya persiapkan umpamanya ada peternak lain untuk membutuhkan yang kita menyediakan. Ya. Sekarang apa yang membuat Bapak senang melakukan peternak bebek seperti ini? Untuk saya pribadi, saya usaha peternak bebek itu tidak terikat waktu. Ya kita istilahnya ya kita mau kerja umpamanya ya nanti jam subuh, habis subuh kita berangkat. Kita kadang kita di sawah cuma temu namun ngemaske bebek, jadi nggak terikat, tidak disuruh-suruh. Ya. Jelaskan sedikit Pak tentang tips beternak bebek yang baik dan benar. Ya, tips untuk beternak bebek yang pertama kita sabar. Untuk masalah kandang yang itu yang penting tempatnya kering. Untuk pencahayaan ya itu kalau bisa itu ya kandangnya bisa menghadap ke timur. Terus modal cukup. Kira-kira sekali panen, sekali ternak itu butuhan berapa modal? Yang untuk per 100 itu ya saya. Iya, per 100. Untuk per 100 seandainya kita, karena saya nggak pernah pakai orek-orek bahkan dari samping enggak. Tapi kita bisa banyak per 100 itu untuk bebek lokal per 100 bibitnya 800.000. Terus pakan untuk setengah bulan itu PR-nya harganya 450. Terus itu sebuah king sama katel plus 144 itu sekitar ya 800.000. Jadi 800.000 plus 800.000 plus 450.000 itu untuk per 100 ekor. Itu sampai umur 1 bulan. Setelah itu kita angon pas ke sawah ya. Tanpa modal itu Pak, tanpa mengeluarkan biaya itu. Ya biayanya cuma sekarang kan angonnya pakai gerobak, kita sepeda motor itu yang untuk bensin, modalnya cuma itu. Untuk perhitungan laba itu bagaimana? Labanya itu sekali panen 1.000 itu berapa? 100 Ya per 100-nya untuk sekali panen ya seandainya itu kan namanya nyawa ya, nggak bisa kita nggak bisa buat nyawa, cuma mempertahankan. Itu kalau per 100 itu hidup angka kematiannya kita buat 10%. Jadi per 100-nya tinggal 90 ekor. 90 ekor. Ya. Itu kita kematiannya kita minimalkan 10%. Untuk umur 5 bulan penjualan kurang lebih harganya 65.000. 65.000 satu ekor. Ya. Kalau untuk 100
per 100 bebek itu kandangnya itu maksimal ukuran kandangnya itu berapa meter? Untuk per 100 ekor bebek kandangnya itu ukuran 2 kali 3 cukup. 2 kali 3 meter. Ya. Itu untuk 100 bebek. Untuk 100 bebek. Kalau bagi anak muda yang mau nyambi bebek itu cocoknya itu bebek yang petelur atau impor? Petelur atau lokal? Impor atau lokal? Ya kita Untuk nyambi. yang untuk nyambi kita untuk impor untuk kita untuk jadikan pedaging. Pedaging. Jadi Ya, tadi yang sampai umur 40 sampai 45 hari kita sudah panen. Kira-kira apa yang dibutuhkan saat membuka ternak bebek seperti ini? Hal apa saja yang dibutuhkan? Maksudnya modal. Ya, dari modal, tempat mungkin atau bibit yang baik gitu. Ya, yang pertama tempat kita menyediakan tempat kandangnya. Terus ya perlengkapan itu ya seperti itu. Tempat untuk minum, tempat makan, terus modal untuk pembelian bibit plus pakan sama itu ya. Terima kasih, mungkin cukup ini saja yang saya tanyakan pada Bapak. Terima kasih pada Pak Suryanto yang telah menjadi narasumber podcast hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Samu Mojo 8 serta ikuti IG Seman 1 Mojo 8 dan ikuti IG kelas kita juga 12A4 Fans. Sekian podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.